gue yang bilang bye. Sebelum lo terusin gue yang bilang bye sama mereka. Waktu gue di dalam mereka bye, begitu gue keluar mereka halo, gue bye. Karena buat gue menuhin nomor handphone gue, menuhin kontak data di handphone gue yang intentional gitu. Jadi ibaratnya kan kalau ada pepatah bukan cuma pepatah, ternyata memang benar. Lo baru tahu temen lo siapa kalau lo lagi ada masalah. If you are in trouble, itu bukan cuma sekedar pepatah, itu ternyata it's not a myth tidak, itu benar-benar nyata. Dan dirasakan? Oh rasakan banget, dan gue terima kasih akan itu. Tidak merasakan apa-apa? Gue kebanyakan temen, gue lagi ngurang-ngurangin. Ada yang paling sedih gak ketika mami pulang? Hah? Ada yang paling sedih gak ketika mami pulang? Karena gue keluar, gitu maksudnya. Emang gini, kehidupan di sana kan pasti mengajarkan mami untuk berteman pada akhirnya dengan dari kalau golongan manapun. Jadi ya itu dia yang buat gue gini. Waktu gue di sana, ya nggak di BNN atau di BNN mungkin aku cuma 2 bulan ya, umur 2 bulan. Tapi yang lebih lamanya gue di Polda. Itu segala macam lapisan manusia, wanita khususnya ya, karena kita kan di sel wanita itu dari yang atas sampai yang bawah. Gitu. Jadi lo mau ngomong how's life? Shit, that life was hell gitu. That life was hell. Ada yang pembunuh, ada bos itu namain, dan ini pembunuh yang benar-benar yang mutilasi, bukan cuma bunuh ya sayang. Dan mereka as the killer. Perempuan-perempuan ini yang melakukannya. Jadi bukan cuma otaknya, tapi melakukan. Jadi lu bisa bayangin ya dak dikduk dernya gue di situ, ya kan? Cuman I can overcome itu semua gitu. Dari lapisan-lapisan segitu banyaknya karakter, segitu banyaknya masalah di situ. Jadi bukan masalah gue nggak ada apa-apanya sayang. Kecil sama mereka cuma gini. Lu cuma segitu. Sampai gue bilang, jadi gue harus jadi bandar. Lebih gede dong kalau gitu ya. Gila, sama aja hukumannya sayang. Gitu. Tapi di situ how I can, gue bisa bilang everybody, women support women. Mungkin diberi, karena di situ tidak ada anak kecil cuma 2 orang yang ibaratnya cuma 18 sama umur 20 gitu. Selebihnya semua yang sudah menikah atau janda atau punya anak paling tidaknya. Jadi problemnya itu dilemanya kita seorang ibu sama gitu. Encounternya itu sama, yang jauh dari suami, jauh dari keluarga, dari anak. Nah, itu menyedihkan tapi berkesan sekali. Kemarin Mami bilang sampai terpuruk banget pas di sana karena sama anak-anak dan segala macam. Karena gue nggak pernah jauh dari anak-anak gue. Separah apa sih? Kalau lo tahu Jennifer, gue nggak pernah jauh dari anak gue. Anak-anak gue dari kecil mereka balap ke ujung dunia pun ada ibunya. Walaupun gue di belakang layar, tapi ada gitu. Dari yang apalagi yang paling kecil ya, itu yang hampir dikatakan 24 jam sama gue, tidur pun di samping gue gitu. Jadi begitu straight, nggak bisa berkomunikasi waktu saat itu kan kita belum bisa berkomunikasi, nggak bisa ketemu. Itu aja yang paling terpuruk, bukan soal aduh Tuhan kenapa gue disini, gue nggak nanya itu. Itu sisi selain si ibu ya, kalau orang sosok Jennifer Jill itu kan strong, ada sisi bukan lemah ya, tapi di situ ya sisi ibunya itu. Iya, buat gue nggak mau level anak gue juga susah. Jadi if they call, of course ada waktunya pasti ada nangisnya, yang tears, oh I miss you, itu ya jelas gitu kan. Tapi I would not, gue tidak akan keluarin kata-kata buat ke mereka dalam artian seperti oh mama kan gak salah, kamu aduh nggak ada kayak gitu-gituannya. I just told them do your best, kalian semua harus bisa survive gitu. Yang apapun, gue nggak tahu di luar tuh kayak gimana ya waktu nggak ada gue, karena gue tahu selama ini gue sebagai tamengnya mereka. Sekarang tameng nggak ada nih gitu. Jadi yang gue cuman doa dan cuman ngomong sama mereka, jaga diri lo, jaga rumah, jaga diri lo, jaga rumah, sampai mereka bosen deh tuh denger itu. Nggak ada buku panduannya, I'm sorry, nggak ada buku panduannya how to be a strong woman. Tapi gue cuma bisa kasih gimana lo lebih kuat doanya. Bukan berarti lo nggak kenal Tuhan atau lo baru kenal Tuhan setelah ini, tidak. Gue maaf, gue udah kenal Tuhan gitu. Begitu gue brojol, gue udah kenal Tuhan kok gitu. Tapi Om, ini ketika akan menjadi beda seorang Crazy Rich Ancol tiba-tiba. Wih gila, crazy-nya bener.
crazy-nya benar itu. Tiba-tiba ada di satu tempat yang isinya tadi berbagai macam orang, apa yang dipikirin? Mati deh. Apa yang dipikirin? Apa yang dipikirin? Apa yang dipikiran saat itu? Aduh, anjir, kubur mereka. Ini mereka steril gak ya? Aduh, ini mereka. Oh enggak, kebetulan gue dididik sama ibu gue, sama almarhum Resita Supit itu cukup keras. Yang dimana lo harus bisa hidup di hutan pun lo harus bisa hidup. Jadi, ya, gue tipikal juga orang yang tidak susah untuk adaptasi. Di lingkungan tidak bagus pun gue bisa kok gitu. Dari yang awalnya shocknya mungkin dari gue nggak bisa lepas dari AC. Itu yang paling nyata. Itu memang gue ngomong sama anak gue paling pertama gitu. Begitu hari pertama, hari keduanya gue bilang gitu, mampus gue bilang gitu. Gue nggak ngerti mampus. Gue nggak bisa beli AC. Lo kalau mau beli AC lo harus beli AC semua satu. Mati kipe, gue bilang gitu. Ya kali hukuman gue berat 10 tahun kali ya, gitu kan? Mungkin kalau emang begitu ya. Mam jangan gila deh, lo jangan buat diri lo terlalu nyaman. Gue bingung, maksud lo? Gue tahu kalau lo tuh bisa adaptasi sama semua orang, lo bisa jadi kepala geng di situ. Nyata, gitu kan? Iya. Jadi kalau lo mau ngomong hari pertama, kedua sampai ketiga itu gue hampir katakan nggak tidur. Tidur itu yang kayak ayam karena udah tidur karena kan nggak ketutup ya selnya ya. Karena kalau sel perempuan tuh kita terbuka gitu. Ya gue tahu nih, oh ini yang mutilasi ini loh, itu loh mam yang kemarin ada ceritanya ada 2 orang sayang gitu kan, yang mereka keluar masuk, hai mami, tenang aja mami aku nggak bawa pisau kok, mati loh gue anjrit, gue bilang oke deh, poin segala macem. Tapi habis itu 3 hari gue susah tidur, 3 hari ya egonya manusianya gue tuh apaan sih ya gitu. Tapi habis itu gue bilang oke, ini gue juga harus bikin nyaman, gue juga harus senang. Kalau enggak yang di luar anak-anak gue juga bakal gembar-gembor gitu kan, karena kan pasti mereka juga anak-anak gue tahu ibunya nggak pernah ngeyel, nggak pernah bilang sakit juga, gue sakit nih enggak. Kalau sakit pun gue palingan gue di rumah sakit lo ngapain, biasa cekin nyantai, anak-anak gue yang panik gitu, karena buat gue bangga loh masuk rumah sakit gitu, karena itu waktunya gue tidur gitu. Waktunya gue bisa santai lepas dari orang-orang. Jadi kayak hal-hal seperti itu. Nah di situ baru gue coba deh, bukan coba doa. Let's just negotiate nih sama Tuhan. Gitu. Ya dalam artian gini, gue kenal Tuhan, Tuhan juga jelas kenal gue. Gue di sini kan lo tahu Tuhan. Ini rencana lo juga, bukan rencana gue nggak ada rencana gue di sini. Gitu. Rencana gue nggak ada di sini Tuhan, tapi ini rencana lo. Coba lo kasih gue sedikit jalannya, what's happening. Gue harus belajar apa di sini? Lo mau gue belajar apa Tuhan? Karena lo juga nggak ngasih buku panduannya. Lo nggak ngasih Jen, lo nggak ngasih WhatsApp. Lo di sana harus belajar ini, nggak ada kan? Tapi gue tahu Tuhan mau gue di situ. Dalam artian, saya maaf ya, nggak sombong, duit ada, koneksi ada, tapi kan it's not easy. Tapi kan gue tetap di situ, walaupun mau itu dalam waktu dia bisa dikatakan itu masih waktu yang cukup singkat, gitu kan ya. Mungkin banyak orang musuhnya gini, terserah lah musuhnya gimana. Tapi buat gue that was already a process of dewasa dalam iman, lebih dewasa dalam iman, bukan dewasa dalam umur gue tetap kayak anak kecil gue. Ya seperti ini yang ngapiak kemana-mana, tapi dewasa dalam iman kayak Tuhan. Gue cuman minta doa gue hari-hari gue pagi dan malam itu, kalau gue malam jaga anak-anak gue supaya gue masih pagi nih bisa ngobrol sama mereka ya. Keluar masuknya anak-anak gue dari rumah, lo jaga itu rumah juga ya, karena tidak ada yang jagain, tidak ada yang eye watch-nya lagi. Dan pas pagi gue cuman doa, Tuhan gue mau bangun pagi gitu. Kasih gue sinar ilahi lo di gue supaya gue bisa ngasih positif vibe kepada yang lain gitu, karena banyak banget yang stres, bukan cuma gue aja, banyak banget yang stres semua di situ, karena ya it's jail, apapun itu penjara gitu kan ya. Nah, dan buat gue dan mereka itu kan mungkin banyak sekali yang mau lihat, bisa gak sih Mami Ipel ngelewatin ini, dan hey gue bisa tuh
Ternyata bisa ya. Oh bisa banget. Egonya manusia ketika kita tahu dia udah salah nih, tapi kita mau Tuhan udah begini banget sih, judge. Gue ngejudge Tuhan. Gue ngejudge Tuhan. Dalam arti gini loh, bukan ngejudge, protes. Oh ya ada dong. Gue protesnya gue gini. Gue di dalam sekarang udah di dalam, lo mau bikin gue susah nggak ada asli juga nih Tuhan. Iya, gue sumpah gue ngomong kayak gitu dalam doa gue. Gue ngomong, sumpah lo Tuhan, nggak gini-gini juga dong. Adit, lo tahu yang gue dapet apa? Malam gue dapet angin, tidurnya gue bisa nyenyak. Siang nggak panas-panas banget, ada angin, lo bayangin. Dan gue dikasih kipas angin yang wah yang gede di situ. Padahal rame ya. Rame. Jadi masih banyak yang sayang. Jadi, hey kalian yang mau saya masuk, nggak segampang itu kamu bikin saya susah. Tapi mau begini, ada orang yang ego merasakan bilang belajar itu ya dari sekolahan, belajar itu dari pendidikan. Belajar itu dari penjara. Yes. Ada gak? Gue belajar dari mereka ini. Mungkin kalau misalnya gue nggak di penjara, mungkin gue nggak belajar. Belajar dalam artian mungkin lebih ngelihat oh this is life gitu. Kalau dibilang istilah nggak, gue karena gue gini ya, orang bilang gue sombong, nggak sama sekali sebenarnya. Gitu. Gue nggak sombong karena lo bisa tanya, lo jangan nanya sama orang kaya. Kalau orang kaya sama orang kaya sombong sama sombong, adu sombong kalau perlu sayang ya. Kita adu sombong, adu kekayaan, enggak. Tapi di situ gue gini, belajarnya apa? Gue melihat satu kehidupan yang problem gue itu nggak ada apa-apanya dibandingin mereka. Jadi yang don't think your problem is big. Don't think your problem is big. Ternyata Tuhan itu lebih besar dari ada apapun itu semuanya. Yang ada di situ yang hukumannya 10 tahun, hukumannya 13 tahun, hukumannya itu tinggi-tinggi sayang. Ada yang hukumannya seumur hidup. Ada semua di situ. Mereka masih bisa senyum, masa gue enggak? Mereka masih bisa berbagi, masih bisa ketawa, masih bisa saying hello tanpa menghujat siapa-siapa. And it's nice gitu. Di situ berbaginya benar-benar yang gue merasa gue nggak, we don't care who you are, we don't care who you are. Tapi di situ we support one another morally. When a jail like hell, ya kan, katakanlah orang berasumsi bahwa penjara itu seperti neraka. Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu penjara lain. Gue tahu Polda, ya. Mungkin kalau Polda itu kan sebenarnya bukan penjara, ya. Polda itu kan titipan, ya titipan gitu. Jadi dan itu masih manusiawi sekali semua di situ. Masih manusiawi dalam artian peraturannya, dan kebetulan juga di situ ada Ibu Wadir yang amat sangat protek dengan perempuan-perempuan, amat sangat memperhatikan para wanita di situ. Ya, ibu karena mau mereka umur berapa tetap mereka udah punya anak, walaupun janda atau whatever. Jadi family comes first. Di situ jadi kita lihat memang keluarga. Lo nggak bisa ngandelin siapa-siapa ya selain Tuhan sama keluarga lo memang. End up-nya di situ. Ketika uang tidak bisa, just bukan uang nggak bisa apa-apa, uang bisa tetap aja masih bisa bayar segala-galanya, masih bisa buat kenyamanan. Nggak ada yang bilang uang nggak bisa buat apa-apa, sayang. Salah. Tetap bisa. Tetapi di situ ketenangan batin lo. Dalam artian gini lo, ada yang punya duit bisa walaupun dapat kenyamanan dan segala macam, tapi masih hampa, masih bitter, masih pahit, ya kan? Pahit dalam artian pedes banget omongan lo, pikiran lo dangkal banget, cetek banget, bawahnya berdendam aja sama orang gitu kan. Gue harus bales ini si anjing ini si ini kan, ini yang ini gue ini. Udah. Di situ gue mungkin kalau mau tanya, gue belajar, gue cuma belajar untuk ikhlas. Gue udah ikhlas orangnya, ikhlas dimainin, ikhlas giniin. Cuman lebih banyak lagi, gue ikhlas. Gue nggak mau repot, gue nggak tahu besok gue mati apa enggak. Gitu. Jadi paling enggaknya kalau gue mati gue mau tenang, gue pakai senyum, walaupun gue di penjara gue mati senyum, gitu. Ketika masuk ke sana harus menanggalkan segala macam Jennifer Jill semua. Gue lepas semuanya, gue lepas semuanya. Malah gue surprise, malah begitu gue sampai sana mereka malah ada yang mau foto-foto sama gue kan kaget ya. Sumpah, wih mami, gue cuma gini, sumpah lu kenal gue dari mana ya? Gitu kan lu di penjara ya, gitu gue ngarepin orang gak ada yang kenal gue loh, gitu kan. No, tapi they do. Gitu kan, wah kayak saya kenal, wah amin, gue cuma bilang amin, makasih.
ya maaf ya kita harus ketemunya di sini gitu, harus kenalannya di sini. Cuma paling tidaknya di sini mungkin lo keluar dari sini lo bisa tolong lo gosipin gue, tolong lo gosipin gue yang nyatanya dong, ya kan itu yang jarang orang lihat kan. Selalu kalau lihat Jennifer baik karena bikin party. Nah coba dong Jennifer baik pas di penjara kayak gimana. Nah mereka ini lah gue tunggu aja mereka keluar lah. Jennifer Jill nggak bisa pakai AC, bisa dilewati. Bisa. Oke. Jennifer Jill kalau buka pintu rumah di rumah beta di sana sempet shock Lah satu kamar mandi rame-rame sayang, dan ibaratnya cuman yang semuanya kesenggol. Kalau gue masuk semuanya runtuh. Tuh kalau yang kusubdok ini apa kena ini kena itu ya gitu. Jadi ya lah everything shock gitu, tapi bukan shock yang gue nggak bisa jalanin gitu. It was yang gue cuma gini kan di situ ya kita ngomong ada di mana cellmate di situ yang tidak punya uang atau nggak punya uang kunjungan atau tidak dikunjungin jadi nggak dapat uang, jadi ada barter. Selalu disitulah gue bilang I'm sorry to say this ya, cuci baju gue juga enggak maaf nggak sombong juga bukan sombong tapi ini real life gitu. Ada yang perlu uang untuk kordi, untuk buka sel, untuk makan, ya gue kasih dong. Lo mau nggak cuciin baju gue? Kalau itu dibilang belagu banget, tolol yang mikir seperti itu. They can give. Dia perlu uang dari gue perlu jasanya. Jadi di mana sombongnya? Gitu. Oke, lo urusin kamar gue, kamar mandi gue, sebelum gue mandi tolong dibersihin, gitu. Semua ada uangnya, ada price-nya, gitu. Tidak tertulis di situ memang, tapi ada. 6 bulan waktu yang Nggak tahu cepat. nggak sih? Oh, kalau lo di dalam ya. Tapi gue bisa lewatin. Emang we enjoyed it. I'm sorry bukan we enjoyed it. Dalam artian gini kalau kedengeran. Berarti lo seneng dong situ. Emang gue seneng. Gue seneng dalam artian I have to make it seneng. Emang kalau gue marah-marah, gue sok sendirian, sok baca ngomong karena emang ngejalanin enggak kan? Tetap aja gue di penjara. Lebih baik gue berbaur sama si pembunuh, berbaur sama si bandar, berbaur sama si pelacur, sama si germo. Gue sekarang lebih banyak temennya. Dan teman-teman gue ini yang kasarnya sampah masyarakat. I'm sorry, they made me survive. They made me strong. Untuk gue seperti ini gue bisa keluar dengan ini. Gue gak gesrek. Gue gak perlu ke psikis, gue gak perlu ke psikiater. Karena they made me yang mereka survive, masa gue enggak? Make me happy. Make me happy. They make me happy. Bayangin gue pagi-pagi, good morning mom. Bukan anak-anak gue lagi ya. Mereka jadi anak-anak gue sekarang. Good morning mom, good night mom. Mereka mau makan apapun, mau itu yang gue nggak suka ya, gitu yang aneh gitu, makan cadong itu penjara, gitu. Ya itu doang yang gue nggak makan. Gitu. Mam mau makan cadong? Nggak makasih, gitu kan. It's okay darling, silakan, gitu. Tapi ibaratnya enak kan kalau diinget, kalau lo tuh diinget. Dan mereka tuh udah gak punya apa-apa lagi untuk di-offer. Jadi kalau mereka ada maunya sama gue, mau apa Rong? Gue gak punya apa-apa, gue udah di penjara, lo mau apa lagi dari gue? So that's pure berteman. That's real. Itu buat gue selama 6 bulan itu real. Mau mereka siapa dan buat gue, jangan mandang orang. Jangan mandang orang. Ternyata apapun yang mereka ada di situ ada sebab dan akibat. Ada sebabnya, bukan mereka kepengen juga. Paling enggak jadi baca ke sini, oh ini yang manusia sesungguhnya, ini yang munafik, ini yang enggak. Yang jelas yang munafik yang di luar. I'm sorry, tapi iya, gitu. Lo mau belaga-belaga bilang apa sama gue? Dan itu ada di sekeliling mami? Banyak, dan gue iyain. Maksudnya gue gak ada masalah. Selama lo tidak akan efek gue, lo pembunuh pun, lo baik ke gue, lo tetap temen gue. Lo pelacur pun gue akan lebih bangga sama lo bilang sama gue lo pelacur daripada hai tapi lo gebet pakai orang. Ya tai lah itu, ya kan? Gitu. Be fair. Gue tahu kenapa lo pelacur. Gue buat terserah. Kalau memang kejagoan lo di bawah situ lo mainkan. It's okay. I'm proud of you. Sampai tadi aku dengar satu statement juga. Lu jangan kaget ya kalau nanti gue mati nanti yang Itu udah gue kasih tau sama anak-anak gue. Itu udah mungkin bukan anak-anak gue, sama keluarga gue. Kalau kita ke rumah duka, pas wih gila sih om ini, tante ini, wih itu yang punya ini. Say, gue cuma mau supaya lo gak kaget aja nih. Kalau gue mati, lo jangan ngarepin mereka-mereka yang datang. Yang datang bakal gembel, tukang beca, yang anak pemulung itu. Karena gue merasa gue nolong mereka lebih banyak daripada gue tolong orang kaya. Buat gue orang kaya ngapain gue tolong ya? Bukan gue tolong dalam artian soal duit, dalam artian ini statementnya, ini bahasa gilanya gitu yang. Karena gue merasa mereka
sama gue lebih connect, gue banyak lebih bantu mereka. Gue mau bantu orang yang tidak bisa balikin ke gue. Dalam artian begini, bukan berarti lo semua orang abis ini bisa belaga nih. Gue gak punya sama gue. Gue juga gak bego, tolol, ya kan? Lo pikir gue center class, gak juga gitu. Tapi dalam artian, apapun yang lo gue kasih, gue gak mau itu menjadi beban buat lo. Harus balikin ke gue. Jadi gue selalu bilang, bahasanya, Mam gue perlu ini, nih. Gue balikin, lo balikin gue kalau gue kaya. Gue tahu lo kayaknya lama, Jing. Muka lo bukan muka kaya, gue tahu. Makanya gue mau kasih supaya lo nggak ada beban. Selesai ya, gue udah kasih dah. Jangan nanti gue nggak bakal, gue nggak tidak akan seperti itu. Gue masih struggle dengan gini. Mungkin waktu di dalam gue cuma mikir, bukan gue beban, ya. Mikir doang. Ini gue keluar, ya. Seru kali ya, pasti banyak yang hujat, banyak yang jadi gue harus kayak gimana ya, mikir ya, bukan yang jadi beban pikiran gue. Aduh nanti gue dihujat, aduh nanti gue ini, tai kucing, gue nggak peduli sama itu, ya. Nggak, gue nggak peduli, gue cuma mikir, oke, terus apa yang mesti gue buat ya, gitu. Kan gue udah 6 bulan tidur makan. Ini kalau gue keluar males banget ya, gue disuruh kerja, serius. Gitu, gue malas banget ya harus ketemu matahari, jalan-jalan, basa-basi, makasih ya, malas banget gue pikir gitu, ya kan? Jadi gue pikir, how am I gonna live with that? Gitu, jadi waktu gue pas keluar, there was a bit, kejutekan gue mungkin, gue malah jutek. Orang kalau ngeliatin, kenapa lo liat gue? Iya, jadi jagoan lo gue. Iya, gue kok jadi jagoan, lu bisa tanya deh sama semuanya. Sampai adik gue bilang, lu ngajakin berantem ya? Gitu. Ya kan, sampai laki gue, kamu gak ada mesra-mesranya? Ya lo mau enggak ya udah. Gitu. That was the case.